Baik, hari ini saya akan melaksanakan wawancara untuk penelitian di sebuah desa di daerah Cipadung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya berbicara dengan kakak siapa? Oh, saya Arif Fatur Rahman. Bolehkah saya bertanya? Silahkan. Kak, kalau kakak sudah melakoni judi online itu sudah berapa lama? Kurang lebih 5 bulanan lah. Kalau ininya apa saja hal yang mendasari seorang bermain judi online, Kak? Kalau dari saya pribadi ya, saya itu awalnya diajak oleh teman. Awalnya tuh katanya disuruh coba-coba dulu, sampai akhirnya saya terjerumus gitu ke dalam lingkaran setan ini. Gitu. Baik, Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana peran media sosial dan iklan dalam memicu minat seorang untuk bermain judi online? Kalau media sosial itu ya sangat berpengaruh gitu. Apalagi sekarang si situs-situs judi online itu mulai mengendorse selebgram gitu agar mempromosikan situsnya supaya pemain itu jadi tertarik. Oh, baik. Selanjutnya, Kak, ada lagi pertanyaan, bagaimana pengalaman bermain judi online, menang, kalah, dan lain-lain memengaruhi motivasi seorang untuk terus bermain? Jadi awalnya tuh kan saya tuh coba-coba gitu. Sempat beberapa kali gagal, tapi setelah gagal saya terus mencoba. Lalu saya itu diberikan kemenangan. Nah, dari kemenangan itu saya tuh jadi gak bisa berhenti gitu, karena pikiran saya tuh pasti kedepannya akan menangnya akan lebih besar. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan ini, bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap motivasi seorang untuk bermain judi online? Tentu gitu, lingkungan itu sangat berpengaruh. Seperti yang tadi saya bilang, saya itu awalnya tuh disuruh oleh teman saya gitu, disuruh mencoba ya, jadi sangat berpengaruh. Baik, Kak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Kak, saya masih dengan kakak Arif. Saya akan menanyakan lagi, Kak, mungkin sekitar 5 pertanyaan lagi. Boleh. Eh, Bagaimana pengaruh teman sebaya yang gemar judi online mendorong kecanduan? Misalnya kalau kakak lagi main, kakak udah mau berhenti, teman sebaya tuh kayak gimana gitu, sehingga kakak kecanduan gitu. Ya, itu juga jadi salah satu faktor yang mendorong saya gitu. Karena saya itu sempat mau berhenti gitu gara-gara kalah terus, tapi karena dorongan teman saya yang katanya menang, selalu menang gitu, jadi saya itu dipaksa terus gitu, disuruh main, nanti juga ada waktunya menang gitu. Jadi ya sangat berpengaruh teman sebaya. Mungkin ada lagi, Kak, bagaimana kemudahan akses internet dan perangkat mobile berkontribusi dalam kecanduan judi online? Untuk itu ya, situs di Indonesia gitu sangat mudah diakses gitu, karena tidak ada batasan umur untuk mengaksesnya, juga tidak memerlukan VPN, jadi semua orang bebas masuk ke situs itu. Sangat bebas ya, kayak. Ya, Terus bagaimana strategi pemasaran agresif dari situs judi online menjerat pengguna baru dan memicu kecanduan? strategi agar ada pemain baru gitu, Ya, betul gitu, Kak. Sama biar kecanduan lagi gitu, Kak. seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi si situs judi online itu pemiliknya banyak mengendorse para selebgram, entah itu di Instagram, di TikTok, atau di apalah itu, untuk mempromosikannya gitu. Terus ada lagi, Kak, apakah kurangnya regulasi dan penegakan hukum terkait judi online mempermudah aktivitas perjudian dan meningkatkan risiko kecanduan? Itu ya, tuh Penegakan kurang, hukum gitu, Kak. ya kurangnya hukum gitu yang membentengi judi online ini gitu. Karena harusnya itu sebaiknya gitu, kalau mau berhenti situs judi online ini ya harus diblokir penuh gitu aksesnya, agar orang-orang itu tidak ada yang terjerumus lagi gitu ke situs itu. Menurut kakak nih sekarang,
gimana cara kita mengatasi untuk tidak kecanduan lagi judi online gitu. Untuk berhenti ya yang pertama itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, jauhilah lingkungan yang sesat gitu, karena itu sangat berpengaruh gitu terhadap kecanduan. Yang ketiga ya cari pekerjaan mungkin gitu ya, karena tidak ada yang instan karena judi. Baik Kak, mungkin sekian ya Kak, terima kasih informasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Saya pamit, lanjut lagi ke sana Kak untuk mencari informasi selanjutnya. Baik, sama-sama. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya akan mewawancara. Assalamualaikum Kak sebelumnya. Waalaikumsalam. Saya dengan siapa? Awajan. Oh baik, saya akan bertanya Kak, mungkin sedikit saja. Saya boleh bertanya Kak? Silakan. Mungkin saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakak ini? Menurut Kakak judi online itu gimana gitu? Apakah baik atau tidak? Menurut saya judi online itu tidak baik ya, karena di kalangan anak muda sampai orang tua itu sangat kecanduan. Bahkan ada orang yang ingin menang untuk modal untuk judinya gitu. Mungkin Kak, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana menurut Kakak judi online itu dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat dan interaksi sosial di keluarga gitu? Ya, interaksinya tuh kayak misalnya di sosial, misalnya orang itu tuh jadi introvert karena jadi online terus gitu. Ya di keluarga itu jadi acak-acakan karena dia depo atau gimana. Ya mungkin kalau di lingkungan masyarakat ya dipandang buruk ya. Nah itu merupakan dia juga tidak berinteraksi langsung gitu ke masyarakatnya. Nah kalau di keluarga mungkin di orang tua ya, Ya betul. sangat apa sih namanya mentalnya lah gitu. Kurang. Mereka satu lagi mungkin menurut Kakak nih judi online tuh sesuatu yang positif untuk di masa depan atau negatif untuk generasi muda gitu? Ini negatif ya kalau judi mah. Apanya Pak? Alasannya ya karena seperti yang bilang tadi ya, ingin memenangkan, ingin menang, barang juga akan dijual gitu untuk modalnya gitu. Jadi sama aja gitu Pak, sama dengan bohong. Iya. Baik Kak, terima kasih Kak sebelumnya. Saya pamit. Lanjut lagi Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tadi saya sudah mewawancara dari informan dan juga ada pula dari yang merespon atau sudut pandang yang berbeda. Di sini saya menjelaskan tentang judi online di kalangan mahasiswa di Kota Bandung. Disebutkan oleh informan bahwa dia melakukan judi online tersebut karena diajak oleh temannya. Juga lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam judi online tersebut. Ada pula perlindungan akses judi online di Indonesia sangatlah mudah untuk diakses. Ini menyebabkan judi online masih menjadi masalah yang mempengaruhi banyak orang untuk melaksanakan judi online dan juga masalah untuk di masyarakat. Adapun pelanggaran atau pasal yang dilanggar yaitu mereka melakukan judi online untuk yang dilanggar tuh seperti haram judi online tuh untuk di agama Islam tersebut. Di agama Islam judi online itu haram, dan adapun pasal-pasal yang dilanggar oleh pejudi, satu yaitu UU ITE pasal 27 ayat 2 dengan UU ITE pasal 45 ayat 2. Kalau dalam KUHP kita bisa dilihat pada pasal 303 ayat 1 di mana para pelaku judi ini dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun atau dengan pidana denda sebanyak 25 juta. Adapun saya memberikan solusi untuk para penjudi online, sebaiknya mereka agar senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berpikir positif, melakukan hal-hal positif, menjauhi
lingkungan yang negatif, dan untuk senantiasa bekerja keras agar mereka mendapatkan kerja dan tidak melaksanakan judi tersebut, karena judi tersebut sangat merugikan mereka bahkan di dunia maupun nanti di akhirat. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.